Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya, Dr. Septianus Hermanto. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan merenungkan bersama tema mengapa di dunia ini ada banyak sekali kejahatan. Bacaan saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai ya. Semua yang diciptakan Tuhan pasti baik. Dalam kitab Injil ditulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dapat saudara-saudari lihat di Kejadian bab 1 ayat 31a. Akan tetapi, bahwa di dunia saat ini ada banyak sekali kejahatan adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Karena itu, banyak orang yang berpikir, dari mana segala yang jahat itu berasal? Dari Injil Matius bab 13 ayat 24-30, kita melihat bahwa Kristus menjawab hal ini dengan memberi perumpamaan tentang orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, artinya di waktu yang tidak terduga dan dalam keadaan lengah, datang musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Celakanya, ketika lalang dan gandum baru bertumbuh, sulit sekali membedakan yang mana yang gandum, yang mana yang lalang. Keduanya praktis terlihat sama. Sesudah tumbuh menjadi besar, barulah terlihat perbedaannya. Yang mana yang berbulir dan yang mana hanya kosong saja. Tetapi pada saat itu akar-akar lalang dan gandum sudah saling terkait. Kalau lalang dicabut, sebagian gandum juga akan ikut tercabut. Karena itu, pemilik ladang melarang hamba-hambanya untuk mencabut lalang-lalang yang bertumbuh dan memilih membiarkannya sampai musim menuai tiba. Pada saat itulah lalang-lalang akan dikumpulkan dan dibakar, serta gandum-gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung tuannya. Nah, apa maksud Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini kira-kira saudara-saudari? Kristuslah yang menabur benih baik, yaitu gandum. Dan yang dimaksud musuh di sini adalah iblis yang menabur benih lalang. Selama firman Tuhan masih ditaburkan di dunia, selama itu pula iblis terus berusaha menghancurkannya. Kita pahami dulu bahwa pada awalnya semua yang diciptakan Tuhan adalah baik dan dapat diharapkan untuk memberi kebahagiaan dan kedamaian kepada semua makhluk ciptaannya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya, dan Allah menganugerahkan akal budi dan kehendak bebas, serta menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, sehingga dapat berbuat sesuai dengan citra Allah. Iblis menggunakan akal budi dan kebebasan manusia dengan menanamkan dan menimbulkan iri hati, kemarahan, kecemburuan, dendam, atau ketamakan, keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu kedagingan di dalam hati dan pikiran kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang terlihat indah dan menyenangkan, tetapi yang sesungguhnya pasti berakibat buruk. Ini semua dapat terjadi terutama pada saat kita sedang lengah, sehingga timbullah banyak perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi ini dan menyedihkan hati Allah. Siapapun yang lengah dan membiarkan imannya tertidur tanpa memberi makanan rohani berupa firman Tuhan, cepat atau lambat pasti akan terperangkap. Iblis menimbulkan ketidakpercayaan kepada Tuhan dengan menutup mata kita, membuat kita lupa
akan segala kasih dan kuasa Allah yang telah kita alami, dan sebaliknya menunjukkan bagaimana masih banyak permohonan kita yang tidak atau belum dijawab Allah. Iblis dapat juga bekerja melalui orang-orang di sekitar kita untuk melakukan sesuatu yang jahat dan menyakitkan kita. Dengan segala kuasa Allah, Allah tentu dapat saja menumpas segala yang jahat dengan menggerakkan orang-orang yang masih mau setia kepadanya. Seperti pemilik ladang, bisa saja memerintahkan pembantu-pembantunya untuk membersihkan lalang-lalang itu dari ladangnya. Tetapi Allah memiliki kebijaksanaan lain. Pertama, meskipun ada bahaya yang jahat dapat mempengaruhi yang baik, tetapi ada bahaya yang lebih besar di mana orang yang merasa diri baik dapat menjadi sombong rohani, sehingga tanpa belas kasihan menumpas semua orang yang bersalah demi menegakkan hukum-hukum Allah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kerajaan surga, kerajaan yang penuh dengan kasih yang sedang dibangun Kristus. Sikap hamba-hamba pemilik ladang memberi gambaran seperti sikap orang-orang Farisi yang demi menegakkan hukum Taurat meninggalkan belas kasih. Semangat untuk menumpas yang jahat malahan membuat orang baik dapat terjerumus melakukan hal yang sama buruknya. Allah menghendaki agar orang-orang yang mau taat dan setia kepada kehendak Allah jangan menjadi jahat dengan menghukum atau membalas dendam kepada orang-orang yang lengah atau ceroboh yang tidak mau taat. Allah menghendaki kita bersabar, karena dengan kesabaran dan dengan kelembutan hati, iman kita justru akan semakin bertambah kokoh. Di Roma 12 ayat 17 dan 19 dikatakan apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Marilah kita tidak saling menendam. Sebaliknya, kita perlu saling mengingatkan dan meneguhkan. Bersabarlah satu sama lain, karena kita sama-sama orang yang lemah. Mari kita sadari bahwa dengan segala keterbatasan, apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar di hadapan Allah. Di Roma 12 ayat 21 dikatakan apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan terus bersama-sama dengan kejahatan, tetapi bila saat menuai tiba, gandum akan dipisahkan dari lalang. Lalang akan diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Yang kedua, Kristus mau menegaskan bahwa penghakiman adalah hak Allah. Janganlah kita saling menghakimi. Allah yang Maha Rahim lebih memilih untuk memberi kesempatan orang-orang berdosa untuk menyadari kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan dan memperbaiki diri mereka. Barulah pada akhir zaman, pada saat penghakiman terakhir, semua orang akan diadili oleh Allah. Lalang yang merupakan tanaman yang tidak berbulir akan diikat dan dibakar habis. Sedangkan tanaman gandum yang berbuah akan diizinkan tinggal di rumah Bapa, di lumbung
pemilik ladang. Jadi yang membedakan di sini bukanlah dari apa yang tampak dari luar, karena dapat menjerumuskan, tetapi apakah berbuah atau tidak. Allah akan menghakimi dengan dasar apakah di dalam diri kita ada buah roh atau tidak. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kebijaksanaan Allah untuk tidak serta-merta menumpas semua yang berdosa ditulis juga di dalam kitab Kebijaksanaan 12 ayat 18 sampai 19. Isinya seperti ini. Tetapi engkau, penguasa yang kuat, mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat juga. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Kau berikan kesempatan untuk bertobat apabila mereka berdosa. Kita merasa diri benar atau pada saat merasa menjadi korban ketidakadilan, kita berdoa kepada Allah untuk menghukum orang yang berbuat salah setimpal dengan perbuatannya. Kita akan merasa senang kalau melihat ada orang yang jahat di mata kita mengalami musibah atau malapetaka karena menganggap Allah telah menghukum orang tersebut. Akan tetapi kita lupa bahwa pada saat kita melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyedihkan Allah dan sesama, kita tidak pernah berdoa agar Tuhan menghukum kesalahan kita setimpal dengan perbuatan salah tersebut. Bukankah kita malahan memohon Tuhan mengampuni dan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri? Dalam hal ini terlihat karena kita sendiri pun tidak sepenuhnya bersih dari yang jahat. Kita belum dapat sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati, membuat kita sering salah berdoa dalam memohon pertolongan Tuhan. Untuk itulah kita perlu memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kitab Roma bab 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang mengetahui segalanya, tahu segala kesedihan dan kebingungan kita. Dia akan mencerahkan hati dan pikiran kita sehingga dapat memahami dan memohon apa yang selayaknya kita mohon dari Dia yang Maha Kuasa. Kristus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga, kerajaan yang penuh dengan kasih. Dia ingin menyampaikan bahwa janganlah kita tergoda untuk menjadi sombong rohani sehingga merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Percayalah akan keadilan Allah, karena seperti Dia yang begitu sering menunjukkan kerahimannya kepada kita, Dia pun akan menunjukkan kerahimannya kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita melalui diri kita, bila kita mau menyerahkan diri untuk sepenuhnya dibimbing oleh Roh Kudus. Kita lihat sejenak di kitab Yeremia bab 7 ayat 1-11 diceritakan sebagai berikut. Saya akan membawakannya dalam bentuk cerita. Melalui Nabi Yeremia, Yahweh menegur orang-orang Yehuda
Mereka memang masih datang ke sinagoga-sinagoga pada hari Sabat dan bersiara ke bait Allah. Tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mendengar dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah. Mereka malahan kemudian berkeyakinan bahwa mereka telah hidup sesuai dengan kehendak Allah kalau mereka sering pergi ke bait Allah, tempat di mana Allah bertata. Yeremia berseru kepada orang-orang sebangsanya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Meskipun banyak orang yang pergi beribadat hanya secara lahiriah saja, tetapi tetap ada banyak orang-orang yang sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan firman-Nya. Allah muak melihat kemunafikan orang-orang yang tidak mau mendengar firman-Nya. Tetapi Allah tentu tidak mau melarang orang pergi ke tempat-tempat peribadatan sebelum mereka semua sungguh-sungguh menjadi kudus. Karena itu, selain memperingatkan orang-orang Israel melalui para nabi, Allah membiarkan saja semua orang tanpa kecuali untuk datang ke bait Allah. Mereka yang sungguh mempunyai kerinduan untuk mendengar dan melakukan kehendak Allah pasti akan tergerak melakukan banyak perbuatan kasih dan berusaha untuk tidak melakukan berbagai kejahatan, penindasan, ketidakadilan, sehingga pada saat penghakiman terakhir mereka boleh dilayakkan masuk ke dalam kebahagiaan abadi bersama Allah. Mari kita periksa diri, apakah firman Tuhan yang setiap hari kita baca atau dengarkan sungguh telah membuat kita senantiasa berjaga-jaga terhadap godaan iblis, terhadap pengaruh-pengaruh dunia di sekeliling kita, dan terhadap segala keinginan-keinginan daging yang menyesatkan. Mari kita sadari bahwa Allah bukan terutama melihat apa yang kita lakukan, tetapi terutama apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Semua orang dapat pergi beribadah, banyak memberikan sumbangan-sumbangan untuk kegiatan gereja dan sosial dan lain sebagainya. Tetapi Allah yang paling tahu apakah kita melakukannya karena sungguh mengasihi Dia, atau kita hanya menjadikan itu semua untuk pencitraan diri, untuk mencari popularitas dan lain sebagainya. Semoga dengan merenungkan perumpamaan Kristus tentang gandum dan lalang, kita mau terus memperbaiki diri sehingga segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semakin berkenan di hadapan Allah. Karena itu, setialah. Kesetiaan pada firman Allah akan berdampak positif dalam kehidupan orang beriman. Daya ilahi akan mendorong kita untuk bertumbuh, berkembang, dan membawa pengaruh baik ke sekitar. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa klik like kalau suka dan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. See you, God bless you.